Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas mengenai preparing brain-friendly presentation. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk. Untuk pemateri pada hari ini, ada Caitlin, lalu juga ada Lael, dan juga ada Mita. Pertama-tama, kita ada rules dulu nih. Yang pertama, carilah posisi senyaman mungkin, tapi jangan tiduran ya. Lalu juga siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat poin penting dan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Lalu juga perhatikan dengan baik ya, karena akan ada mini kuis di akhir setiap subbab. Selanjutnya, mengenai kuis, di akhir setiap subbab akan terdapat kuis yang harus kalian kerjakan nih. Kalian akan diberikan waktu 10 detik untuk membaca soal dan memilih jawaban. Bagi yang jawabannya benar, akan mendapatkan 5 poin. Dan bagi yang salah, akan mendapatkan 0 poin. Lalu, totalkan skor kalian di akhir kuis nanti ya. Pada materi sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana cara membuka suatu program pelatihan atau webinar untuk menarik minat peserta agar dapat mengikuti webinar tersebut dengan baik. Pada materi sebelumnya juga telah dibahas mengenai beberapa ice breaking agar peserta yang mengikuti webinar atau pelatihan tidak merasa bosan. Dan pada materi hari ini akan dibahas mengenai cara menarik perhatian peserta, cara memaksimalkan pemahaman dan retensi, cara melibatkan peserta dalam presentasi, serta cara memperkuat presentasi. Sebagai mahasiswa, kayaknya kita udah gak asing lagi gak sih sama namanya presentasi? Bahkan, kayaknya setiap kita di sini udah pernah ngelakuin presentasi. Tapi sadar gak sih, sebenarnya dalam menyampaikan materi dalam bentuk presentasi itu, kita seringkali menemukan beberapa permasalahan. Khususnya karena kita menempatkan audiens sebagai peserta pasif dalam waktu yang cenderung lama. Padahal, pembelajaran itu bukan hanya melalui proses mendengar dan melihat, melainkan ada proses mental juga di dalamnya. Maka dari itu, diperlukan trainer yang mampu membawakan presentasi dengan efektif agar materi yang disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh audiens. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan active learning, di mana di dalam active learning, trainer memaksimalkan pemahaman audiens dengan turut melibatkan peserta dengan cara yang partisipatif. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan agar dapat menerapkan active learning yang baik adalah dengan cara memahami bagaimana cara menarik perhatian audiens selama presentasi. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini ada beberapa tips yang dapat kalian lakukan untuk menarik perhatian audiens selama presentasi. Tips pertama yang dapat kalian lakukan adalah dengan menerapkan introductory exercise atau dengan membuka presentasi menggunakan aktivitas atau permainan yang menarik yang secara tidak langsung membahas atau memperkenalkan mengenai poin-poin penting yang akan dibahas selama presentasi. Dengan menerapkan cara ini, kita dapat menarik atensi dan rasa penasaran dari audiens untuk mendengarkan presentasi dengan lebih seksama. Contohnya, saat seorang trainer diminta untuk memberikan pelatihan di organisasi yang merasa kesulitan karena kekurangan sumber daya. Trainer dapat membuka presentasi menggunakan permainan dengan memberikan 6 tusuk gigi kepada setiap peserta dan menantang mereka untuk membuat 4 segitiga dengan tusuk gigi tersebut. Mungkin audiens atau peserta akan merasa frustasi karena merasa tidak memiliki tusuk gigi yang cukup. Kemudian setelah beberapa menit, trainer dapat menunjukkan kepada para peserta bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup. Solusinya terletak pada pembuatan piramida dengan 3 dimensi. Setelah latihan, trainer dapat memulai presentasinya tentang pentingnya pemecahan masalah yang efektif dalam organisasi. Cara kedua yang bisa kalian lakukan adalah dengan lead off or interesting visual, yaitu dengan membuka presentasi menggunakan anekdot, cerita fiksi, kartun, atau grafik yang membahas mengenai poin-poin penting yang akan dibahas selama presentasi. Cara ini dapat membantu untuk memfokuskan perhatian audiens selama presentasi berlangsung. Misalnya dalam pelatihan leadership,
Trainer dapat membuka presentasi dengan menanyakan kepada audiens, dari keempat gambar tersebut, manakah yang menunjukkan leadership yang baik? Setelah mendapatkan pendapat dari audiens, trainer dapat melanjutkan dengan pemaparan materi. Tips ketiga adalah initial case problem, atau dengan membuka presentasi menggunakan studi kasus atau permasalahan singkat yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas selama presentasi. Cara ini dapat meningkatkan rasa penasaran audiens untuk memperhatikan materi selama presentasi. Contohnya dalam presentasi yang membahas mengenai work-related injury. Trainer dapat memaparkan studi kasus singkat seperti di bawah ini dan meminta beberapa audiens untuk memaparkan pendapatnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi. Tips keempat yaitu test question, atau dengan membuka presentasi dengan melemparkan pertanyaan kepada audiens. Kalian tetap dapat melakukan tips ini meskipun ada kemungkinan audiens hanya memiliki pengetahuan yang minim mengenai materi yang akan disampaikan. Cara ini dapat menarik perhatian audiens untuk terus memperhatikan presentasi dengan baik untuk mendapatkan jawaban. Setelah memberikan pertanyaan, janganlah langsung memberikan kesimpulan mengenai benar atau salah. Melainkan, kumpulkanlah dulu pendapat-pendapat dari peserta dan melanjutkan dengan pemaparan materi. Di akhir sesi, barulah berikan penjelasan mengenai jawaban yang paling tepat mengenai soal yang sebelumnya diberikan. Cara kelima yaitu preview of content, atau bukalah presentasi dengan memberikan highlight atau sorotan dari coming attraction yang akan diterima oleh audiens dari topik-topik yang akan dibahas selama presentasi. Sampaikanlah dengan cara yang antusias untuk menarik minat dan keterlibatan dari audiens. Nah, setelah memahami bagaimana cara untuk menarik perhatian audiens di awal presentasi, sebagai trainer kita juga harus mengingat bahwa salah satu tujuan dari penyampaian presentasi adalah untuk meningkatkan pemahaman dari audiens. Maka dari itu, kita juga harus menguasai teknik-teknik untuk memaksimalkan pemahaman dan retensi dari audiens. Berikut ini terdapat beberapa tips yang dapat kalian lakukan untuk memaksimalkan pemahaman audiens selama presentasi. Cara pertama yaitu opening summary. Saat trainer akan masuk ke dalam sesi materi, ia dapat membukanya dengan memberikan kesimpulan atau poin-poin penting dari materi yang akan dibahas. Ini dapat membantu audiens untuk mengatur pendengaran dan fokus mereka selama presentasi. Dibanding memperbanyak tulisan pada PowerPoint, kalian dapat menggunakan beberapa poin-poin dalam materi sebagai headlines atau berita judul yang bersifat sebagai subtema. Kalian juga dapat menambahkan warna, animasi, atau akronim yang dapat membantu audiens mengingat istilah menarik atau tulisan yang terdapat di presentasi kalian. Cara yang ketiga adalah examples. Dalam hal ini, trainer dapat memberikan ilustrasi pada kehidupan nyata berdasarkan materi presentasi. Cara yang keempat adalah analogis. Trainer dapat membuat perbandingan antara materi dengan pengetahuan atau dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta. Kemudian yang terakhir adalah visual backup. Gunakanlah flip chart, slide PowerPoint, atau handout singkat sehingga peserta dapat melihat dan memahami apa yang trainer sampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai bagaimana cara melibatkan peserta secara aktif saat melakukan presentasi. Kita tentunya pernah melihat situasi di mana terdapat peserta yang berperan pasif pada saat sebuah presentasi sedang berlangsung. Oleh karena itu, berikut ini terdapat 5 cara yang dapat kita lakukan untuk membuat peserta presentasi turut berpartisipasi secara aktif selama kegiatan presentasi berlangsung. Yang pertama adalah listening role. Dalam hal ini,
trainer dapat meminta peserta untuk mendengarkan presentasi secara aktif sehingga peserta dapat menghasilkan poin yang mereka setujui atau tidak setujui, membuat pertanyaan untuk memperjelas materi presentasi, dan juga membuat ringkasan mengenai isi presentasi. Contohnya, seorang trainer akan memberikan materi presentasi yang biasanya membuat peserta menjadi bosan. Kemudian, trainer membagikan pertanyaan untuk dijawab oleh para peserta dan mengarahkan peserta untuk mencari informasi yang tercakup dalam presentasi. Sehingga, trainer secara aktif mampu untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua adalah guided note taking. Dalam hal ini, trainer dapat memberikan instruksi mengenai bagaimana peserta harus membuat catatan selama presentasi. Trainer juga dapat memberikan waktu agar peserta dapat menuliskan reaksi atau gagasan mereka mengenai apa yang telah dipresentasikan oleh trainer. Contohnya, dalam setting virtual, trainer dapat meminta peserta untuk membuat daftar pertanyaan di kolom chat agar sesi tanya jawab dapat dilakukan dengan efisien berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Yang ketiga adalah spot challenge. Trainer dapat melakukan interupsi secara berkala untuk memberikan pertanyaan kuis kepada peserta. Dalam hal ini, trainer perlu menginformasikan bahwa semua peserta akan dipanggil secara acak untuk menjawab pertanyaan, memberikan komentar, dan juga memberikan poin pembelajaran. Contohnya, di akhir setiap sesi materi presentasi, trainer dapat memberikan kuis pilihan ganda kepada peserta untuk menguji pemahaman mereka mengenai materi presentasi. Yang keempat adalah synergetic learning. Trainer dapat membiarkan peserta untuk saling berbagi informasi mengenai materi presentasi. Dalam setting virtual, trainer dapat menggunakan fitur breakout room. Contohnya, trainer membagi peserta menjadi 2 kelompok, di mana salah satu kelompok diberikan materi untuk dipelajari. Kemudian, kelompok perlu memberikan contoh dari materi tersebut dan menjelaskannya kepada kelompok lainnya. Yang terakhir, atau yang kelima, adalah illuminating exercise. Trainer dapat menyelingi kegiatan singkat yang menjelaskan informasi, ide, dan keterampilan yang disajikan berdasarkan materi selama presentasi. Contohnya, trainer memberikan presentasi singkat mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh manajer. Kemudian, trainer menyelingi presentasi dengan latihan yang melibatkan seluruh peserta. Berdasarkan latihan tersebut, trainer menjelaskan 4 elemen kunci yang dapat digunakan peserta untuk membuat pendekatan visioner dalam memecahkan suatu masalah pada pekerjaan, seperti yang dihadapi manajer tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai 5 cara untuk memperkuat presentasi. Biasanya yang kita lakukan adalah mereka poin-poin utama dan langsung memasuki pada sesi tanya jawab. Tapi ada cara yang lebih menarik untuk memperkuat materi yang kita presentasikan, yaitu dengan press conference, participant review, group processing, post-presentation case problem, dan experiential activity. Yang pertama, kita akan bahas mengenai press conference. Metode ini adalah metode dengan mengajak peserta untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pemateri untuk ditanggapi. Contohnya, selama seminar, pemateri akan memberikan 3 pertanyaan dari materi yang telah diberikan kepada peserta. Peserta kemudian memilih salah satu pertanyaan untuk dijawab oleh pemateri. Dengan ini, pemateri membantu peserta untuk meninjau kembali apa yang telah mereka pelajari dan dapatkan. Yang kedua, partisipan review. Metode ini meminta peserta untuk meninjau isi materi presentasi satu sama lain
dan meminta peserta untuk menghafalkan poin-poin utama atau memberi peserta tes ulasan penilaian diri. Contohnya, setelah presentasi mengenai pembelajaran online, pemateri memberikan masing-masing satu kartu yang berisi kata atau deskripsinya kepada peserta. Peserta harus menemukan pasangan untuk kartunya, seperti contohnya kata asinkron, yaitu kapan saja, di mana saja akses ke materi pendidikan atau pelatihan. Dan kemudian ada kata podcast, yang berarti rangkaian digital media files yang didistribusikan melalui internet untuk diputar pada komputer atau media lainnya. Yang ketiga, ada group processing. Metode ini meminta peserta untuk merenungkan implikasi materi presentasi bagi mereka. Pada metode ini dapat menggunakan format grup apapun yang mungkin dapat memaksimalkan kualitas pemrosesan. Contohnya, sebuah materi presentasi telah dijelaskan kepada para peserta. Mereka kemudian dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan. Dan yang keempat, post-presentation case problem. Metode ini dilakukan dengan memberi sebuah masalah kasus kepada peserta untuk dipecahkan berdasarkan informasi yang telah diberikan pada materi presentasi. Contohnya, para peserta dibentuk menjadi dua kelompok dan diberikan sebuah masalah kasus untuk didiskusikan. Kemudian, individu dari tiap kelompok dicocokkan satu sama lain untuk membandingkan masalah kasus tersebut. Yang terakhir, ada experiential activity. Metode ini dilakukan dengan cara merancang suatu kegiatan yang merangkum atau menggambarkan materi presentasi yang telah diberikan kepada peserta. Nah, pada hari ini secara keseluruhan, kita sudah belajar untuk menguasai teknik-teknik dalam menyampaikan preparing brain-friendly presentation. Dimulai dari awal tentang pentingnya bagaimana kita sebagai trainer mampu menarik perhatian peserta selama presentasi berlangsung. Dilanjutkan dengan cara-cara yang perlu seorang trainer lakukan untuk memaksimalkan pemahaman peserta. Karena salah satu tujuan penyampaian presentasi ada untuk meningkatkan pemahaman mereka. Lalu kita juga perlu melibatkan peserta dalam presentasi, karena proses belajar bukan hanya dengan melihat dan mendengar. Peserta akan terbantu jika secara langsung terlibat dalam materi. Dan yang terakhir, kita sudah memahami bagaimana cara untuk memperkuat materi setelah presentasi. Semoga hal-hal yang kita bahas kali ini dapat berguna dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana nih teman-teman untuk materinya? Apakah sudah cukup paham? Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan saat sesi diskusi kita nanti ya. Kami juga mau apresiasi untuk teman-teman yang sudah berusaha untuk mengerjakan kuis. Kalau masih ada yang salah, tidak apa-apa. Nanti kita baca lagi ya materinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semuanya.